dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah teater singkat dengan judul Lutung Kasalu. Perkenalkan, nama saya Alia sebagai Purbasari. Perkenalkan, nama saya Ida Nadia sebagai Purbararang. Perkenalkan, nama saya Dani Nurhayati sebagai Nenek Sihir. Perkenalkan, nama saya Nur Aini sebagai Dayang. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin sebagai Ratu Purba. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah sebagai Sunan Ambu. Perkenalkan, nama saya Aden sebagai Lutung atau Lumina. Perkenalkan, nama saya Resti sebagai Adipat. Perkenalkan, saya Rijal sebagai Indra Jaya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ratu yang bijaksana, yakni Ratu Purba. Ratu Purba memiliki dua putri yang cantik sekali, yang bernama Purbararang serta adiknya Purbasari. Purbararang adalah seorang putri yang sangat manja dan selalu mau menang sendiri. Bahkan, tidak ada yang boleh menandingi dirinya. Berbanding terbalik dengan adiknya Purbasari. Purbasari adalah seorang putri yang lemah lembut dan baik hati. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Di suatu waktu, sang ratu merasa bahwa dirinya sudah pantas untuk digantikan tahtanya. Aku sudah terlalu tua sepertinya. Sudah waktunya aku turun tahta. Aku akan memilih Purbasari sebagai penerus di kerajaan ini. Mohon maaf dengan perkataan Anda yang mulia Ratu. Lalu, bagaimana dengan Putri Purbararang jika Anda memilih Putri Purbasari untuk dijadikan ratu yang mulia? Aku sudah memikirkan itu penasari. Panggillah sebagai tuan. Baik yang mulia. Sunan Ambu pun segera memberitahukan kepada Purbararang dan Purbasari. Purbararang saat itu tengah berada di taman kerajaan bersama kekasihnya Indrajaya. Mohon izin Tuan Putri. Mau apa kau kesini? Mengganggu waktuku bersama kekasihku saja. Mohon maaf Putri, saya diperintahkan oleh Yang Mulia Ratu untuk memanggil Tuan Putri. Untuk apa Ibunda memanggilku? Apakah Ibunda akan memberikanku perhiasan? Saya kurang tahu Putri. Sebaiknya kau cepat pergi, sayang. Baiklah. Maaf Tuan Putri, saya juga ingin memanggil Putri Purbasari. Untuk apa Ibunda memanggil dia juga? Saya kurang tahu Putri. Mohon izin Putri. Sudahlah, sayang. Jangan pikirkan dia. Pikirkan saja diamu nanti. Tapi aku tidak mau berbagi hadiah dengannya. Tidak apa, sayang. Kau bisa meminta hadiahnya nanti. Kau benar juga. Aku pergi dulu. Nah, Sementara Purbasari tengah menyisir rambutnya di kamarnya. siapa? Saya Sunan Ambu, Tuan Putri. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa kemari? Saya membawa perintah dari Yang Mulia Ratu untuk memanggil Anda, Tuan Putri. Oh, baiklah. Baik, Putri. Purbasari pun pergi menemui ibunya atau sang ratu, yang di situ sudah ada kakaknya, Purbararang. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Mau kami Bel? Seperti yang kalian tahu, Ibunda sudah terlalu tua untuk mengurus kerajaan ini. Ibunda akan memilih salah satu di antara kalian untuk meneruskan kerajaan ini. Ibunda memilih Purbasari sebagai ratu di kerajaan ini. Kenapa Purbasari, Bunda? Harusnya aku yang menjadi ratu di kerajaan ini. Aku putri sulung keluarga ini. Memang benar putriku, kau adalah putri sulung di kerajaan ini. Tapi bukankah kau sudah memiliki kekasih Pangeran Indrajaya? Ketika kau menikah dengan Pangeran Indrajaya, kau tidak mungkin mengurus dua kerajaan sekaligus. Sudah, pergilah dan persiapkan semuanya untuk besok. Besok adalah hari di mana upacara penurunan tahta dilaksanakan. Baiklah, Ibunda. Purbararang sangat kesal. Ia pun mengadu pada kekasihnya Pangeran Indra. Aku kesal sekali. Kenapa begitu? Ibunda menjadikan Purbasari sebagai ratu. Kenapa bisa? Kau kan putri sulungnya. Aku tidak tahu. Aku kesal sekali. Aku harap Purbasari hilang di dunia ini. Aku punya ide kekasihku. Bagaimana kita buat Purbasari dibenci oleh semua orang? Tapi bagaimana caranya? Ide yang bagus. Ayo kita lakukan sekarang. Baiklah, ayo. Ternyata Purbararang dan Indrajaya menemui seorang nenek sihir.
Ada apa kalian datang ke sini? Akan kubayar berapapun asalkan Purbasari dibenci oleh semua orang. Mengapa adikmu ingin sekali dibenci semua orang? Aku tidak ingin dia menjadi ratu. Harusnya aku yang menjadi ratu. Baiklah, itu sangat mudah. Kalian sekarang pulang ke rumah dan tunggu apa yang terjadi besok pagi pada Purbasari. Baiklah. Dan keesokan harinya, pada saat upacara penurunan tahta dilaksanakan dengan disaksikan oleh seluruh penduduk kerajaan, dan mereka sangat terkejut dengan penampilan Purbasari. Purbasari, kenapa kamu lagi wajahnya? Apa yang terjadi pada wajahmu? Kenapa kulit menjadi seperti ini? Aku tidak tahu ibunda, saat bangun tadi wajahmu sudah seperti ini. Lihatlah ibunda, lihatlah semuanya. Apakah kalian ingin mempunyai ratu yang sangat menjijikan seperti ini? Sudahlah ibunda, usir saja perempuan menjijikan ini. Jangan sampai penyakitnya menular ke seluruh kerajaan ini. Baiklah, Purbasari, demi kebaikan kerajaan ini sebaiknya kau pergi dari kerajaan ini. Baiklah ibunda, aku pamit. Purbasari berlari menjauhi kerajaan sambil menangis. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan terpencil. Ia menangis terseduh-seduh di pinggir sungai. Siapa di sana? Nama Lutung. Namaku Purbasari, di mana kau? Aku tidak dapat melihatmu di hutan ini sangat gelap. Keluarlah. Tidak, jika aku keluar maka kau akan sangat terkejut. Tidak apa, keluarlah. Apakah wajahku terlalu menakutkan sehingga kau sangat terkejut seperti itu? Tidak, lalu apakah kau tidak takut dengan saya penuh dengan korea ini? Tentu tidak. Apakah kau tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini. Apakah kau juga tinggal di sini? Sepertinya tidak. Aku tidak pernah melihatmu. Tidak, aku adalah putri dari kerajaan Pasir Batang yang baru saja diasingkan karena kutukan yang aku dapat selepas bangun tidur. Ampun Tuan Putri, karena hamba telah lancang berbicara denganmu. Bangunlah, bagaimana denganmu? Kau tampak seperti manusia yang menyerupai kera. Ya, ini adalah sebuah kutukan. Tetapi sepertinya kau bukan kutukan. Lihatlah, ada beberapa bubuk sisa yang ada di wajahmu. Sepertinya itu bubuk dari tanaman kimpi. Benarkah? Apakah ini bisa disembuhkan? Tentu Tuan Putri, basuhlah wajahmu dengan air yang ada di jamban salaka itu. Wajahku, terima kasih Gusti, kau telah mengembalikan kecantikanku kembali. Luntur, lihat wajahku. Tuan Putri, kau cantik sekali. Terima kasih Luntur, tetapi kau terlalu memujiku. Peristiwa di dalam hutan itu akhirnya terdengar lebih dahulu ke penasehat kerajaan Sunan Ampel. Dayang, apakah Paduka Ratu ada dan bisa ditemui? Tentu beliau sedang beristirahat di kamar. Bagaimana dengan kondisinya? Kondisi beliau sedikit demi sedikit mulai membaik. Syukurlah, tolong sampaikan kepada Paduka Ratu, hutan kini menjadi taman yang sangat indah. Di sana ada jamban salaka yang sangat indah dan dipimpin oleh seorang lutung yang sangat besar. Dan lutung tersebut berteman baik dengan Putri Purbasari. Jika saya sampaikan kepada Ratu Purba. Baik, terima kasih Dayang. Baginda Ratu Sunan Ampel menyampaikan bahwa hutan kini menjadi taman. Ada jamban salaka yang sangat indah dan pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Pimpinan seekor lutung itu menyebabkan para warga tidak berani masuk ke taman itu. Dan seekor lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Benarkah itu Adipati? Benar, Baginda Ratu. Ibunda, apakah Ibunda akan tetap menjadikan Purbasari sebagai ratu? Jika Purbasari saja berteman dengan siluman kerajaan saja, kasih cuma dari mana? Ibunda, Dayang, bawa dia ke kamarnya. Baik. Papi, kemarilah. Hamba hadir, Tuan Putri. Papi, sampaikan kepada Purbasari bahwa aku menantang beradu kecantikan. Bila keluarga menentukan aku yang paling cantik, dia akan dihukum pasung. Baik. Tuan Putri Purbarara menentang Putri Purbasari. Ayo katakan yang Papi sampaikan. Putri Purbarara menantang Tuan Putri untuk beradu kecantikan, dan apabila warga memilih Putri Purbarara lah yang lebih cantik, maka Tuan Putri akan segera dihukum pancung. Karena nasib saya harus mati muda, saya rela. Begitu bencikah beliau kepada saya? Mohon kesabarannya Tuan Putri. Terima kasih Adipati.
Kabar perlombaan ini pun terdengar hingga ke kerajaan karena Pati yang memberitahu sang ratu. Benarkah itu Adipati? Apa benar Purbararang menantang Purbasari? Benar, Bunda Ratu. Bagaimana ini, Nanangmu? Kenapa putri-putriku jadi seperti ini? Biarkanlah Baginda Ratu. Biarkanlah perlombaan ini diselenggarakan. Lagi pula perlombaan ini kan terbuka. Jadi kita bisa melihat dan para warga juga bisa melihat. Biarkan mereka yang memilih siapa yang pantas menjadi ratu sesungguhnya. Baiklah kalau begitu, aku akan menghadiri perlombaan tersebut. Baik Baginda Ratu. Keesokan harinya, Purbararang dan semuanya memasuki hutan. Wahai orang-orang pasir batang, siapakah di antara kita berdua yang paling cantik? Putri Purbasari Ratu. Purbasari Ratu! Baik, Purbasari, kamu menang. Kita akan bertanding beradu rambut. Siapa yang paling panjang rambutnya, dia akan menang. Lepas sanggulmu. Pemenangnya adalah Putri Purbasari. Hai orang pasir batang, masih ada satu pertandingan yang gak mungkin Purbasari menangkan. Pertandingan apa itu Kakanda? Dengarkan, dalam pertandingan ini kita akan memandikan calon suami. Calon suamiku adalah Indrajaya. Tampankah ia? Iya. Tampan, Gusti Ratu. Lebih keras, tampankah ia? Tampan! Ratu. Baik, Purbasari, dalam pertandingan ini kita akan memandikan calon suami. Calon suamiku adalah Indrajaya yang tampan dan gagah itu. Siapa calon suamimu? Tentu saja Lutung Besar itu. Memangnya seharusnya menjadi calon suamiku adalah Lutung. Berubahlah Lutung Kasarung menjadi pemuda yang tampan dan Untuk gagah. kalian yang sebenarnya adalah Purbasari telah mengatakan saya sudah seharusnya menjadi calon suaminya. Sebagai kewenangannya, aku memang berada di pihaknya Indrajaya. Oleh karena itu, mari kita berperang tanding. Mohon ampun, Baginda. Maafkan aku juga Purbasari. Tuan Putri, menurut hamba bukan saja mereka karena telah membuat Tuan Putri menderita selama ini. Benar Tuan Putri, saya setuju dengan Adipati. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakanda tetap boleh menjadi ratu di kerajaan ini, asalkan Kakanda berjanji akan memimpin kerajaan ini dengan seadil-adilnya. Maafkan aku Purbasari. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudahnya memaafkanku. Aku sadar, sekarang mahkota ini lebih cocok berada di kepalamu. Maafkan aku Purbasari. Dari sejak dahulu, aku telah memaafkan Kakanda. Dan akhirnya semua bahagia.